Kami semua yang mendengarkan boleh memahami dan boleh menyimpan dalam hati untuk kami laksanakan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Kami juga bersyukur untuk teman-teman yang boleh hadir pada malam hari ini, untuk host, penyanyi, pengiring, operator, kameramen, dan semua kami yang boleh terlibat. Ya Bapa, berikan kekuatan kepada kami, berikan kesehatan, agar kami mampu mengangkat tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita dan semuanya boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dari awal ibadah kami ini sampai berakhirnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami ya Bapa, terimalah doa kami ini. Selamat malam, sidang jemaat Tuhan. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas pemeliharaan dan kasih-Nya yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan ini. Di mana nyata bahwa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita boleh diperjumpakan kembali bersama-sama dalam ruangan ini di Gereja Toraja Jemaat Rantepao dalam acara Lentera Malam episode 8 Juni 2022. Malam ini kita akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Penatua Prawiro Hartanto. Selamat malam Pak. Selamat malam Toyo. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik. Iya, sungguh luar biasa kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini kita juga sedang bersama dengan teman-teman pemuda yang Tuhan berikan talenta yang luar biasa. Ada saudara David dan James dan juga saudari Ayu Siramba. Selamat malam teman-teman. Iya, bagaimana kabarnya? Iya, luar biasa. Baik, kami menyampaikan kepada sidang jemaat Tuhan bahwa jika ada yang rindu didoakan pada malam hari ini, bisa memberikan pokok doanya lewat live chat atau bisa juga memberikan pokok doanya lewat hotline Solideo Rantepao Channel di 0822 1000 1913. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam tuntunan tema hidup menjadi lebih bermakna. Untuk itu mari kita naikkan pujian kepada Tuhan dengan pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat
dan kau dekat. Maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang terfikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang terfikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang terfikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah.
Terima kasih Saudara David yang telah membawakan lagu Sungguh Indah dan juga James sebagai pengiring. Sungguh indah karya Kristus bagi kita menebus dosa-dosa kita. Shalom dan selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudara pemirsa Lentera Malam yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersuka cita pada malam hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam acara Lentera Malam. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Namun sebelumnya mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Puji, hormat dan syukur layak kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan, oleh karena Engkaulah Allah yang patut kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pimpinan, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Itu semua boleh kami alami dan bahkan kami rasakan dalam kami menjalani kehidupan kami yang masih juga Engkau anugerahkan kepada kami hingga pada malam hari ini. Dan jikalau pada malam hari ini kami masih boleh Engkau pertemukan satu dengan yang lain, kami meyakini bahwa itu semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas waktu dan juga kesempatan sejenak yang telah Engkau karuniakan pada kami pada malam hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon ya Tuhan pimpinan-Mu, bimbingan-Mu, agar apa yang kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-19, saya akan membacakannya. Judul perikopnya yaitu Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Perikop ini menarik bagi saya karena perikop ini adalah perikop yang familiar bagi kita semua ya. Dari sekolah minggu sampai opa-oma mungkin sudah sering mendengarkannya. Dan dari perikop ini saya memberikan satu tema, yaitu hidup menjadi lebih bermakna. Perikop ini bagi saya juga menarik karena didahului perikop sebelumnya ya. Ada orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Yaitu pada Lukas pasal 18 ayat yang ke-18 sampai 26. Dan bahkan pada ayat yang ke-24 dikatakan lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan perikop ini salah satu jawaban, apakah orang kaya itu sulit masuk surga ya? Mari nanti kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Dari perikop ini kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kerinduan berjumpa dengan Yesus. Itu pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ya. Pasal 19 ayat 1 mengatakan Yesus masuk ke kota Yeriko. Kalau kita baca lebih cermat Yosua, kitab Yosua, Yeriko adalah sebuah kota yang pertama kali ditaklukkan oleh Yosua dan orang-orang Israel pada waktu itu. Ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan, kota Yeriko itulah yang pertama-tama ditaklukkan oleh mereka, tentunya oleh karena pertolongan Tuhan juga ya. Dan bahkan pada waktu itu Yosua bersumpah di dalam Yosua pasal 7 ayat yang ke-26 mengatakan, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Itulah sumpah Yosua pada waktu itu. Dan sumpah tersebut ternyata digenapi, yaitu pada 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 34 dikatakan di sini, pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Itu sekilas tentang kota Yeriko ya. Dan Yesus berjalan terus melintasi kota itu. Apa yang dilakukan Yesus sampai dia melintasi kota Yeriko ya? Kalau kita baca Matius pasal 9 ayat 35 mengatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi pelayanan Yesus atau strategi Yesus ada 3 hal ya, yaitu yang pertama adalah mengajar ya, atau saat ini dalam hal pendidikan, kemudian memberitakan Injil atau berkhotbah ya, preaching ya, teaching, preaching, dan yang ketiga adalah menyembuhkan orang sakit atau healing. Jadi lebih mudahnya strategi Yesus pada waktu itu adalah pelayanannya adalah teaching, preaching, dan healing. Dan sungguh luar biasa
strategi pelayanan Yesus itu berhasil dengan baik, dan bahkan sampai saat ini hampir semua agama itu melakukan hal yang sama. Mereka memiliki lembaga pendidikan, lembaga agama, dan juga lembaga kesehatan. Kalau contohnya, kalau di Toraja ini ada YPKT, Yayasan Pendidikan Gereja Toraja, ada BPS Gereja Toraja, dan juga ada Yayasan Kesehatan Gereja Toraja atau rumah sakit. Jadi ada sekolah atau ada perguruan tinggi, ada gereja, dan juga ada rumah sakit. Itu semua yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Karena pelayanan itulah yang sungguh-sungguh menyentuh langsung pada waktu itu. Itu ayat yang pertama ya. Kemudian ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakius, ia kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Jadi Sakius itu seorang pemungut cukai ya. Kalau zaman sekarang mungkin kepala pajak ya, kepala pajak. Jadi namanya kepala, apalagi kepala pajak. Kalau zaman sekarang setara dengan menteri itu ya. Jadi kemungkinan dia kaya. Di sini malah dikatakan ia seorang yang kaya ya. Tapi karena dia rindu untuk bertemu dengan Yesus, apa yang dilakukan seorang Sakius ini? Mari kita lihat ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi ketika seseorang ingin jatuh cinta, itu berusaha untuk bertemu. Saya mau tanya, kalau Toyo pernahkah jatuh cinta, Toyo? Pernah. Pernah ya? Punya kerinduan ya, ada rasa rindu untuk bertemu dengan pacarnya. Ada ya? Jadi demikian juga dengan yang dialami oleh Sakius ini, dia punya rasa rindu untuk bertemu dengan Yesus. Ia berusaha melihat Yesus, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Jadi ketika Sakius mau melihat Yesus, ternyata dia tidak bisa karena terhalang, karena dia pendek ya. Ketika dia mau maju sudah terhalang, karena kita tahu orang Israel pada zaman itu adalah tinggi besar ya. Jadi terhalang oleh orang banyak. Sebab badannya pendek. Tapi namanya seorang yang jatuh cinta, dia akan terus berusaha. Ketika gagal dia banyak akal untuk cara mendapatkannya. Sehingga kita lihat pada ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Jadi salah satu usaha untuk bisa bertemu dengan Yesus adalah lari mendahului orang banyak. Lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saya juga pernah mengalami ketika saya jatuh cinta pada waktu SMP dulu ya. Itu ketika itu juga saya kalau orang yang saya cinta itu lewat, saya juga sering mengintip lewat dinding ya, dan bahkan juga sempat memanjat pohon ya pada waktu itu. Ini betul-betul saya alami ya. Kalau saya tidak masalah, tapi ini seorang pejabat, menteri dia memanjat pohon. Bayangkan coba, seorang menteri memanjat pohon. Apa kira-kira kata orang? Pasti aneh ya, karena seorang menteri, seorang pejabat memanjat pohon. Apa yang dilakukan? Pasti aneh. Tapi itulah seseorang yang jatuh cinta itu menghilangkan segala rasa malunya, supaya bisa bertemu dengan orang yang dikasihinya seperti Sakius. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan Yesus seperti yang dialami oleh Sakius? Kalau pada waktu itu Sakius itu bisa bertemu langsung secara fisik dengan Yesus. Tapi kalau pada saat ini tentunya kita bisa bertemu dengan Yesus melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita baca ini. Apakah kita punya kerinduan untuk membaca Alkitab atau membuka dan membacanya setiap hari? Adakah kerinduan kita melakukan waktu teduh setiap hari? Atau adakah kita rindu ketika lonceng sudah berbunyi di gereja satu kali? Apakah kita langsung bergegas untuk bersiap-siap pergi gereja atau masih malas-malas tidur saja? Kalau di sini masih bersyukur karena ibadah 5 kali kita masih bisa memilih. Seandainya kita hidup di daerah yang minoritas dan ibadah cuma 1 kali, kemungkinan
Kalau kita malas-malas, ibadah akan terlewatkan begitu saja. Jadi kita kehilangan kesempatan untuk mengungkapkan kerinduan kita kepada Tuhan. Itu adalah bagian pertama, kerinduan berjumpa dengan Yesus. Setelah rindu, apakah hanya rindu saja? Tidak adakah reaksinya? Kita masuk pada bagian yang kedua, sukacita karena diterima Yesus, yaitu ada pada ayat yang ke-5 dan ke-6. Ayat 5 dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Jadi ibaratnya cinta tidak bertepuk sebelah tangan ya. Sakeus begitu mencintai Yesus, ingin sekali bertemu Yesus. Dan ketika yang dicintai datang dan bahkan dia mengatakan, Sakeus segeralah turun, maka betapa sukacitanya hati Sakeus. Saya bisa membayangkan betapa sukacitanya Sakeus pada waktu itu. Sama ketika saya juga pernah merasakan ketika saya menembak istri saya juga begitu ya. Jadi ada rasa ini ya, kepala saya mau pecah karena saking sukanya. Begitu juga dengan Sakeus, seorang berdosa ingin ketemu Yesus dan Yesus menyambutnya dengan sukacita. Bahkan Yesus ingin menumpang di rumahnya. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita pada ayat yang ke-6. Jadi tawaran Yesus itu disambut dengan sukacita dan istilahnya adalah quick response ya, respon dengan cepat. Karena dikatakan Sakeus segera turun, jadi kata segera turun untuk bertemu dengan Yesus. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita membaca Alkitab juga kita merasakan sukacita? Atau kita malas-malasan ketika kita membaca Alkitab? Atau kita mengantuk? Saya juga pernah merasakan pada dulu ketika saya memulai melakukan waktu teduh setiap pagi, saya dulu juga mengantuk. Jadi ketika membaca Alkitab saya berusaha untuk bertahan, untuk terus bisa membaca Alkitab. Contohnya misalkan dari Kejadian ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Jadi sambil mengantuk gitu. Kemudian ayat berikutnya, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi ketika kita membaca Alkitab pun kita juga akan merasakan sukacita karena kita telah bertemu dengan firman Tuhan. Dan ketika kita telah bertemu dengan Yesus, ketika Sakeus telah bertemu dengan Yesus, apa yang dirasakan oleh Sakeus? Itu adalah pada bagian yang ketiga, perubahan sikap setelah diterima Yesus pada ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup itu adalah sebuah pilihan ya. Apapun yang kita pilih itu mempunyai konsekuensi masing-masing. Misalnya ketika hari ini kita akan pergi ke luar kota pun tentu ada konsekuensinya. Ketika kita akan datang ke sini, semua kru juga akan ada konsekuensinya. Apakah mau datang atau tidak, itu juga pasti ada konsekuensinya masing-masing. Terlebih lagi adalah ini memilih sesuatu pilihan yang sangat luar biasa ya, memilih Yesus dalam hidupnya. Banyak pengalaman terjadi ya, ketika seseorang memilih Yesus, apa yang terjadi? Seseorang itu akan dikucilkan dari keluarganya ya. Tidak diakui oleh saudara-saudaranya. Bahkan juga diancam untuk dibunuh. Dan yang banyak adalah masuk penjara ya. Masuk penjara karena memilih Yesus. Tapi itulah pilihan yang terbaik bagi Sakeus pada waktu itu ya. Dan kita pun juga
kalau kita memilih Yesus tentu akan ada konsekuensinya. Di sini juga ada reaksi dari orang-orang di situ ya. Dikatakan tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi pilihan Zakheus adalah pilihan yang tepat dan dia terus mempertahankan apa yang dipilihnya walaupun banyak konsekuensinya. Pada ayat yang 8 dikatakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita tahu ya, Zakheus tadi adalah seorang yang kaya ya, kaya. Seandainya mungkin rumahnya ada 4 ya, misalkan ada 4. Setengahnya artinya 2 rumah akan dijual. 2 rumah akan dijual dan dibagikan kepada orang miskin. Belum lagi uang, deposito, tabungan di bank ya. Itu semua setengahnya akan dibagikan kepada orang miskin. Jadi ada perubahan sikap ketika dia menerima Yesus. Demikian juga dengan kita, ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari tentunya harus ada perubahan ya. Karena pada 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan, semua tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab isinya itu berbagai macam ya. Ada pujian, ada penyembahan, ada larangan, dan juga ada nasihat. Banyak sekali ya. Dan ketika kita membaca Alkitab setiap hari tentunya ada perubahan, paling tidak perubahan buah roh ya, ada 9 buah roh. Ketika kita sudah mengikut Yesus bertahun-tahun, adakah perubahan dalam hal kasih? Adakah perubahan dalam hal sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan juga penguasaan diri? Jangan sampai kita sudah bertahun-tahun mengikut Yesus, namun setiap hari masih juga marah-marah kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Seharusnya kalau sudah mengikut Yesus bertahun-tahun, yang dulunya marah 3 kali sehari, cukup 1 kali sehari. 1 hari 1 kali marah, 1 bulan sudah 30 kali, setahun sudah 365 kali marah. Jadi ada perubahan sikap ketika kita sudah menerima Yesus, terlebih setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada bagian yang keempat, penegasan keselamatan di dalam Yesus, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Ayat ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi ada keselamatan kepada Zakheus ya. Ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi dari firman Tuhan ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama bahwa ternyata orang kaya pun juga bisa masuk surga ya.
orang kaya bisa masuk surga. Dan yang kedua, hidup kita menjadi lebih bermakna ketika yang pertama adalah ada kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Yesus melalui firman-Nya. Dan ada sukacita ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan tentunya ada perubahan sikap hidup kita ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan yang jelas salah satu perubahan adalah kita diberi rasa murah hati. Itu ya. Jadi marilah kita semua, Bapak Ibu pemirsa Lentera Malam yang dikasihi Tuhan, kita terus setia untuk membaca, merenungkan, bahkan melakukannya firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan biarlah Roh Kudus terus membimbing kita untuk bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Ya, sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh diperdengarkan pada kita pada malam hari ini. Bagaimana menjadi hidup bermakna di dalam Yesus Kristus. Seperti kisah Sakeus yang barusan kita dengarkan pada saat ini, yang boleh disampaikan oleh hambanya, di mana kerinduan Sakeus untuk menemui Yesus. Begitu juga dengan kita sidang jemaat Tuhan, ketika kita menerima Yesus Kristus, ada perubahan sikap hidup kita. Ada kerinduan kita untuk selalu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita dengarkan dan naikkan pujian kepada Tuhan dengan pujian Genggam Erat Hatiku.
Terima kasih. Pujiannya Sri Ayu ya. Kita masuk doa syafaat. Ada beberapa yang akan kita doakan. Yang pertama, yang sakit, ada Ella Lebang di rumah, Erwin Bate di rumah, Papa Diva di rumah, Mama Nei di Jayapura, Ibu Marnita di Makale, anak Vena di rumah, anak Gava di rumah, Ibu Esri Bine dalam masa pemulihan. Kemudian ada anak-anak kita yang akan mengikuti tes perguruan tinggi, yaitu Uyun Batara, Gracia Violeta, Gladys, Eca, Inci, dan anak-anak yang lain. Juga persiapan pelaksanaan Jambore Nasional SMGT, Praya PPGT, persidangan PWGT. Kemudian bersyukur untuk pertambahan usia Yubiglet Gita Palilu, Serenata Ibu Pendeta Tabita Manggawa, kemudian Satria dan Arya sementara menyusun skripsi. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, pada malam hari ini kami menghadap hadirat-Mu, mengungkapkan rasa syukur kami oleh karena Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan sejenak di mana kami boleh bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kami untuk senantiasa mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan firman-Mu, akan merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih pula Tuhan bahwa pada malam hari ini Engkau juga mempertemukan kami satu dengan yang lain di acara Lentera malam ini. Secara khusus pada malam hari ini kami berdoa untuk mereka yang sakit, yaitu Ella Lebang di rumah, Erwin Batik di rumah, Bapak Diva di rumah, Mama Nei di Jayapura, Ibu Marnita di Makale, anak Vena di rumah, anak Gava di rumah, Ibu Esri Bine dalam masa pemulihan. Berkatilah mereka semua Tuhan, berkatilah makanan, minuman, dan bahkan obat-obatan, juga tangan-tangan yang penuh kasih merawat mereka. Biarlah semua itu boleh menjadi saluran kesembuhan bagi mereka semua, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Juga bagi sanak saudara mereka, berikan mereka kesabaran dan juga ketabahan di dalam merawat saudara mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan mengikuti tes perguruan tinggi. Kiranya Engkau terus menolong mereka Tuhan, menyertai mereka satu persatu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan yang baik, juga semangat untuk belajar, untuk meraih apa yang mereka cita-citakan. Biarlah Engkau terus campur tangan di dalamnya, sehingga mereka boleh berhasil oleh karena Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan Jambore Nasional SMGT, juga Praya PPGT dan persidangan PWGT yang akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Berkatilah semua panitia agar mereka boleh bekerja sama dengan baik dalam mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ketika acara tersebut tiba waktunya, semuanya juga boleh berlangsung dengan baik. Oleh karena Engkau senantiasa campur tangan di dalamnya. Kami juga bersyukur atas pertambahan usia
Yubilket Gita Palilu, Sirenata, dan Ibu Pendeta Tabita Manggawa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pertambahan usia 1 tahun kepada mereka. Kiranya dengan bertambahnya usia ini, mereka juga semakin dekat kepadamu. Biar Engkau berikan sukacita dan kebahagiaan kepada mereka dengan bertambahnya usia ini, dan biar itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk Satria dan Arya yang sementara menyusun skripsi. Engkau menolong anak kami berdua ini Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh menyusun skripsi dengan baik, dan bahkan suatu saat mereka boleh berhasil oleh karena campur tangan-Mu di dalamnya. Kami juga berdoa untuk seluruh kru Lentera Malam yang hadir pada malam hari ini, dan mereka bekerja dengan penuh untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah mereka semua dalam kehidupan mereka, baik sebagai pekerja, baik sebagai mahasiswa, ataupun pelajar, dan juga yang lain-lain. Engkau menopang dalam kehidupan mereka. Ya, mereka juga senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih pula Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati gereja ini yang dipakai untuk pekabaran Injil-Mu. Dan juga untuk pelayanan-pelayanan ke depan, semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan seluruh pemirsa Lentera Malam dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau terus menjamah mereka, Engkau menyertai mereka, memberkati mereka dalam setiap aktivitas mereka. Dan jika sebentar lagi kami akan berpisah, kiranya Engkau terus bersama-sama dengan kami semua. Kami menyadari banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ampunilah kami. Inilah doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami. Semuanya hanya kami alaskan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Penatua Prawiro Hartanto yang boleh menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang boleh mengangkat pelayanan bersama-sama pada malam hari ini, baik sebagai penyanyi, pemain musik, dan juga sebagai kru Solideo Rantepo Channel yang dengan setia dalam mengangkat pelayanan ini. Baik Bapak Ibu, saya akan menyapa pada malam hari ini selamat malam Oma Deka Tonapa, Martin Patandianan, Alexander Payung, Damaris Rangan, Herman Palangan, Dina Parapak, Herda, Martina Sampai Kombong, Neji Alik, Sarce Palangiran, Helena, Melianus 77, Ferdi Kenik, Yohanes Simus, Reinhard Prasetyo, Adolfina Pasang, Julise Napi Tupulu, Ludia Sampe, Paulina Bidangan, Yuli Tandilakbi, Margareta Panggalo, Rispa Wendri 24, Gusti, Joni Leo, Esri Bine, Bertin Gasong, Natalia Tapi, Maria Atte, Lisna Lambi, Daud Lepe, Gusti Tibian,
Natalia Datu Liling. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Lentera Malam. Terus kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan untuk senantiasa setia dalam acara Lentera Malam, bisa menyaksikan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 19.30 WITA. Sidang jemaat Tuhan, kita memerlukan Tuhan untuk senantiasa menuntun kita dalam setiap kehidupan ini. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap saat kita senantiasa memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, untuk menutup ibadah pada malam hari ini, mari kita naikkan pujian Ya Tuhan tiap jam. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Setia